Halo, selamat datang di Nalar Publik, ruang diskusi yang percaya bahwa informasi tidak cukup hanya dibaca, tapi juga perlu dipikirkan. Di tengah derasnya arus berita dan juga opini serta konten digital yang sangat masif, kemampuan bernalar itu menjadi suatu kunci agar publik sadar kalau misalkan mereka itu bukan hanya jadi konsumen, tapi juga sadar akan berita yang ada dan juga kritis tentunya. Nah, pada episode kali ini, Nalar Publik akan membahas satu topik penting yang sering kita anggap sepele, tapi impact-nya itu sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang literasi media. Nah, saat ini kebetulan samping saya telah hadir sebagai akademisi serta pengamat media, yaitu Pak Dedi Fahrudin, SOSI MIK. Apa kabar Pak sebelumnya Pak? Baik, alhamdulillah. Dari jauh ya Pak tadi Pak? Oh, jauh banget. Soalnya kayak tadi kita juga udah diskusi sebelumnya ya di belakang gitu kan tentang literasi media gitu kan. Mungkin sebelumnya, apalagi Bapak kan sebagai akademisi dan juga pengamat, mungkin dari Bapak ada nggak sih pandangan literasi media itu seperti apa aslinya? Ya, literasi media mungkin orang sudah sering dengar ya, literasi media. Sebenarnya mudahnya literasi itu membaca lah ya, membaca, memahami. Nah, tapi lebih dari itu seharusnya literasi media ini membaca, memahami, menggunakan dan kritis sebenarnya. Nah ini yang pada tahapan kritis ini ya mungkin kita belum banyak yang menggunakan lah gitu ya. Kalau literasi media kita tahu kan menggunakan HP bagaimana, menggunakan gadget gimana, itu udah apalagi anak Gen Z, kan udah paham banget lah nih, lebih paham lah, udah digital natif ya, karena dari lahir, dari kecil udah menggunakan gadget gitu ya. Nah, sekarang Gen Alpha mereka udah paham menggunakan gadget gitu ya. Gitu sih. Nah, tapi Pak, ini kan kita literasi media, lalu juga bisa dibilang nih bisa diakses secara publik ya, dan juga secara masif gitu tentunya. Tapi sekarang tuh juga banyak yang dimana literasi medianya ini tuh bukan literasi, medianya itu seringkali disalahgunakan. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Nah, ini media itu adalah tools ya, adalah alat ya. Jadi alat itu bagaimana seseorang yang menggunakan, ada istilah man behind the gun. Jadi siapa yang berada di balik senjata, siapa yang berada di balik alat gitu. Nah, makanya ada konsep sebenarnya ada literasi digital ya. Ada empat konsep lah ya. Jadi ada digital skill. Nah, itu jadi digital skill ini kemampuan digital. Nah, saya yakin digital skill ini Gen Z udah paham lah ya. Digital skill, kemudian digital digital skill jadi digital skill, kemudian digital culture. Nah, ini budaya digital ya. Kemudian ada digital etik ya. Nah, digital etik ini bagaimana beretika di media sosial atau di media lainnya lah. Gitu. Jadi, nah ini yang mungkin masih perlu perhatian nih dari teman-teman nih ya, dari teman-teman Gen Z terutama ya. Kemudian digital safety, bagaimana keamanan digital gitu, baik transaksi keuangan, kemudian sekarang kan banyak phishing dan lain sebagainya. Nah, itu ada empat konsep itu yang harus sebenarnya dimiliki oleh kita sebagai pengguna atau user media gitu ya. Nah, tapi menurut Bapak sendiri nih, dengan adanya media itu jadi berpengaruh nggak sih dengan adanya pola pikir seseorang, terutama bagi kami nih Gen Z ataupun Gen Alpha. Sekarang kan juga banyak tuh ketika menggunakan itu mereka tuh sangat berani Pak, berani banget hate comment atau mungkin cyberbullying di media. Tapi beda dengan ketika kita ketemu langsung, mereka langsung ciut. Nah, itu jadi berpengaruh banget ya sih Pak untuk perilaku seperti itu. Nah, itu yang tadi kalau saya kaitkan dengan konsep itu ada digital culture ya, atau budaya digital ya. Nah, ini ada perbedaan budaya ketika face to face communication dengan mediated communication. Face to face communication orang berhadapan langsung ya dengan person atau orang tertentu, sedangkan mediated menggunakan media. Jadi nah itu harus ada penyesuaian gitu ya. Harus ada penyesuaian bagaimana kita berhadapan dengan manusia seutuhnya, bagaimana kita berhadapan dengan user internet. Nah, ini
kemudian ke etik ya, ke digital etik. Nah, ini masuk ke digital etik nih, etika di digital dengan etika di masyarakat umum. Nah, kita harus pahami juga gitu ya. Bagaimana tetap kita harus menghormati orang lain gitu ya, yang berbeda pandangan, berbeda agama, usia dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus pahami juga gitu ya. Jadi tidak kita semena-mena misalnya ada cyberbullying, kemudian perkataan tidak menyenangkan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita pahami gitu ya. Jadi jangan kita bersembunyi di balik user anonim gitu ya. Kalau ketemu langsung kan tadi ciut karena wah lihat orangnya dengan karakter tertentu ya. Tapi dengan anonim orang itu user itu merasa aman, nyaman. Oh, ada yang tahu ini siapa saya, bagaimana saya, udah mau berkata apapun gitu ya. Jadi itu perlu dibatasi. Jadi digital culture-nya kita harus pahami, kemudian digital etiknya juga kita harus pahami juga gitu. Tapi kalau misalnya dalam proses itu ada dalam proses tersendiri untuk pembelajaran itu nggak? Atau mungkin mengalir saja? Soalnya kan kalau di sini bisa dibilang ketika kita bermain digital itu liar atau sebias. Kita bisa belajar dan juga konten-konten apapun tuh bisa masuk ke kita. Dan terutama itu kalau misalkan bagaimana kita itu bisa mengelola berita tersebut gitu. Nah, memang literasi digital ini sebuah konsep yang harus dipelajari dan dijalani, terutama oleh misalnya mahasiswa ya. Dan mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan. Nah, sebenarnya itu mahasiswa ketika jadi agen perubahan ini malah dari dirinya dulu ya. Dia berkata bermedia sosial yang aman, yang sopan gitu ya di media sosial gitu ya. Nah, kemudian ajaklah temannya sekitarnya gitu ya. Kemudian ajak lagi keluarganya gitu. Jadi dari sekian banyak itu satu orang misalnya punya teman 10 gitu, punya saudara 10, berarti udah 20 orang kan ya, yang bisa terpapar atau terliterasi dengan baik gitu ya. Misalnya di keluarga nih ya kan bisa misalnya ada yang orang tua, paman dan sebagainya. Mungkin kita bisa ajak diskusi gitu ya. Jadi jangan melalui chat gitu ya. Kalau ketemu kita ngobrol om atau paman ya, kalau pakai digital di medsos ya kita kasih lah literasi gitu ya. Terus saya juga penasaran nih, mungkin kan orang-orang juga paling membahasnya itu di Gen Z atau mungkin Gen Alpha. Terus saya penasaran kalau saya di Gen Bapak. Soalnya kan pasti Bapak merasakan dong adanya perubahan dari yang sebelumnya belum digital juga perubahan di awal digital awal lah gitu kan. Di situ ada nggak sih Pak mungkin pembelajaran atau mungkin ada yang perlu dipelajari gitu ketika masuk ke dalam dunia tersebut, harus ada beberapa konsep atau mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu supaya Bapak itu nggak termakan dengan hoax atau mungkin atau berita-berita yang lainnya atau opini lainnya gitu. Nah, memang ada gap usia ya. Ada communication gap, ada banyak lah gap digital gap gitu ya, yang orang misalnya baby boomers, kemudian milenial, kemudian Gen Z. Nah, ini milenial ini dia bisa udah beradaptasi lah ya, beradaptasi ya, yang beradaptasi dengan digital. Nah, sedangkan yang baby boomers ini yang umur 50-60, nah ini yang biasanya dari analog ke digital. Nah, ini mungkin gapnya terlalu jauh gitu ya. Nah, ini memang perlu ngobrol santai gitu ya, untuk memberitahu dengan orang tua. Nah, ini juga etika juga ya, sebagai kita anak Gen Z, jangan ke orang tua ngomong dengan harusnya jangan itu. Nah, itu kita dengan bahasa yang halus lah gitu ya. Jadi ada istilahnya sekarang soft spoken halus. Iya, bahasa yang halus ya untuk orang tua gitu ya. Karena kita juga sebagai orang timur ya berbahasa yang halus gitu ya gitu. Jadi kita dari misalnya mendapatkan informasi ya, jangan langsung menyebar. Intinya sih itu ya. Jadi ketika dapat informasi dari manapun, dari medsos, dari WA terutama ya, langsung sebar. Kalau tidak sebar, Anda akan sekarat itu ketika sudah menyentuh psikologis, ketakutan, kemudian wilayah-wilayah psikologis gitu ya. Nah, itu sudah bisa dianalisis sebagai berita-berita hoax atau informasi hoax ya gitu ya. Nah, itu harus kita baca lagi, harus telusuri ini dari mana sumbernya gitu ya. Jadi pertama sumbernya dari mana untuk menganalisis itu hoax atau bukan. Kemudian
kita bisa lihat kontennya nih ya, isinya apa gitu ya, sesuai tidak faktanya, ada datanya atau tidak. Kemudian yang ketiga kita bisa komparasi, bandingkan dengan media yang lain. Misalnya kita lihat media-media mainstream ya, media mainstream misalnya di .com kan ada beberapa media besar lah ya, saya nggak sebutin lah itu ya. Itu bisa ini bisa sebagai komparasi. Kita bisa lihat ya benar tidak kalau ketika media mainstream itu mengeluarkan berita itu, nah itu hampir bisa dipastikan itu dipercaya lah gitu ya. Karena mereka melalui proses redaksi ya, ada proses gatekeeping gitu ya. Dari bagaimana proses berita masuk sampai dikeluarkan sebagai berita gitu ya. Jadi relatif aman ya itu ya. Jadi juga lihat-lihat juga ya Pak, kayak berita-berita yang mungkin dilihat ini mungkin suatu media yang bisa kita percaya, terus juga lihat juga mungkin kesinkronisasinya kan sebagai koherensi dari isinya, apakah ini rata opini atau mungkin justru emang ini butulan-butulan berita asli gitu kan. Tapi kalau misalkan AI Pak, pasti kan banyak nih AI yang tersebar nih kan, kayak tiba-tiba mungkin pejabat yang ngomong apa, terus ternyata aslinya dia tuh nggak ngomong itu gitu. Nah itu bagaimana Pak? Nah memang ini fenomena baru ya, penggunaan AI yang awalnya hanya teks ya, sekarang udah foto bahkan video ya, bisa di-create sedemikian rupa menjadi menurut saya itu karya digital ya. Sebenarnya kalau lihat dari karya itu bagus ya, tapi ketika orang mau menggunakan sesuatu karya itu dengan maksud tertentu, karena tentu kan ada maksud tertentu ya. Narasi atau membelokkan narasi atau mengarahkan narasi tertentu dari orang pejabat atau publik ya gitu, untuk mengarahkan opini publik. Nah ini kalau karena itu lagi masuk ke etika digital. Jadi secara etika itu tidak boleh. Nah harusnya itu mencantumkan ya. Sekarang kayaknya di IG atau di ini harus mencantumkan ya. Ini hasil AI atau bukan gitu ya. Kalau dia natural atau AI. Kalau AI harus ada kreditnya gitu ya. Dia hasil Nah dari situ juga bisa kita lihat ketika sumber terpercaya ketika menampilkan AI, dia akan ada kreditnya. Ketika sumber yang nggak jelas gitu ya, dia menampilkan video gitu ya, nah itu nggak ada jelas sumbernya dan tidak ada kreditnya gitu. Nah itu udah dipastikan hoax gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi kita referensi utama dari media-media mainstream lah gitu. Jadi itu menjadi satu patok utama kita lah, patron kita lah ya. Nah kalau misalkan menurut Bapak ada nggak sih hal yang mendasar bagi kita nih sebagai konsumsi media itu supaya kita nggak jadi pasif, tapi kita juga bisa menjadi pribadi atau individu yang kritis nih kita nih gitu kan. Wah saya lihat nih, bisa ada video, bisa pejabat ngomong apa, kayak AI deh ini, atau mungkin kayak opini doang deh, opini semata orang yang mungkin tidak menyukai orang tersebut. Nah itu bagaimana Pak? Nah ada istilah sekarang prosumer ya, jadi produsen dan konsumen. Nah, jadi kalau sebelumnya itu media itu satu arah one way, jadi kita bisa nonton TV, dengerin radio, kita hanya jadi konsumen. Nah sekarang di media digital kita bisa jadi konsumen di satu sisi, kemudian satu sisi bisa juga jadi produsen. Nah kita juga bisa jadi produsen konten-konten yang positif gitu ya, bisa juga jadi influencer, KOL misalnya. Kalau followersnya masih dikit ya apa-apa lah, yang terpenting kita intinya udah membuat konten-konten positif gitu ya. Jadi jangan justru kita yang konten hoax gitu kita ikut menyebarkan. Nah itu udah kita berarti belum paham literasi digital gitu ya. Jadi pertama adalah kita berhenti menyebarkan informasi hoax. Kedua, kalau kita mampu kita buat konten konten narasi gitu ya. Itu aja. Jadi kalau kita tidak mampu lebih baik diam. Jadi ada istilah kul khairan aulias mut gitu ya. Jadi berkata yang baik atau diam gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa ya lebih baik diam, nggak usah disebar gitu. Ketika sudah disebar berarti menghambat persebaran konten-konten hoax itu gitu. Tidak di situ. Jadi kayak supaya kita lebih kritis lagi. Jadi kayak kita lihat lagi kalau misalkan emang kita berani, oke lah kita sebagai speak out gitu kan. Tapi kalau misalkan emang kita juga ragu, lebih baik kita diem aja ya, kita stop aja dari berita-berita itu. Nah, kalau misalkan
ada nggak nih pesan untuk Gen Z atau penonton kita nih? Oh ya. Mungkin ada nggak sih pesan untuk dari Bapak terhadap mereka nih tentang literasi ini nih? Ke kamera ini, Pak. Oh, siap, Pak. Oke, baik. Ini sebenarnya saya kayak orang tua ya, pesan ke Gen Z gitu. Karena saya juga masih muda, Pak. Masih 20 tahun kok, seumuran kayak kita, Pak. Betul. Oke, baiklah. Ini untuk teman-teman Gen Z, nah kita pertama harus kritis ya untuk menggunakan media digital, ya, media sosial dan lain sebagainya. Kemudian buatlah atau paling tidak buat konten-konten yang informatif, kreatif dan informatif gitu ya. Jadi kita harus pikirkan juga itu sebagai portofolio kita gitu ya. Bahwa apa yang kita buat itu adalah ada jejak digitalnya. Ketika kita membuat sesuatu yang negatif itu akan dikenang selamanya di dunia digital. Oke. Terus berinovasi, terus menggunakan media digital dengan baik. Oke. Keren banget kata-katanya. Kayak ini jadi bermakna, apalagi kalau misalkan aku komparasi dari perkataan Bapak tadi itu, bahwa kita juga harus memahami 4 konsep tadi ya. Cuman yang aku paling tekan itu dari 2 konsep itu, yaitu tentang media etik dan juga media culture, yang mana kita harus memahami nih supaya kita tidak terjebak pada suatu pemberitaan atau mungkin opini yang palsu atau mungkin hoax. Kita bisa dengan adanya yang tadi, kita memahami dari konteks dari berita tersebut. Lalu kalau misalnya kita ragu, mungkin kita berhenti aja ya, kayak nggak sebarin lah gitu, ngapain sih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita pede, kita bisa nih verifikasi dan kita speak up gitu kan di luar sana. Jadi dengan adanya dengan kebisingan digital sekarang itu, kita bisa-bisalah untuk menjaga nalar kita sebagai kunci, juga kritis terhadap media, serta kita sebagai Gen Z atau mungkin Alpha sebagai penerus nantinya jadi lebih paham lagi dan juga lebih bijak lagi dalam penggunaan media digital terutama. Gitu ya Pak ya? Oke, nalar publik, segitu aja mungkin podcast dari kami dan juga dari Pak Dedi. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terus tonton di Nalar Publik.